Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Windy Astuti dengan NIM 11231630. Pada video kali ini, kita akan membahas uji non-parametrik pada modul 4. Nah, keuntungan dari menggunakan metode non-parametrik adalah data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas. Kemudian dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal, dan lebih sederhana dan juga mudah dimengerti. Baik, di sini sudah ada latihan soalnya. Terdapat 3 soal, kita akan mengerjakan soal-soal tersebut ya teman-teman. Nah, di sini untuk soal yang pertama, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika. Nah, data-data ini akan kita olah ke dalam SPSS. Untuk itu, kita beralih ke SPSS terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, sebelum input data, kita harus mengatur pada variable view. Di sini, di NIM ini, kita isi dengan nilai, dengan type numerik, with 8, desimal 2, values none, missing none, dan kolom 8. Dengan align left dan measure ini, kita isi dengan scale. Kemudian di data view, ini adalah data-data yang terdapat di soal tadi, sudah aku masukkan ke dalam SPSS. Nah, untuk mengolahnya kita pilih ke Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan kita pilih pada One Sample KS ini. Nah, nilai ini kita masukkan ke Test Variable List, kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari pengolahan datanya ya teman-teman, di mana kita mendapat tes statistik dengan nilai 0,133 dan asymptotic two-tailed ini yaitu 0,184. Nah, analisanya dengan hipotesis H0 merupakan distribusi nilai mahasiswa mengikuti distribusi normal, dan H1 distribusi nilai mahasiswa tidak mengikuti distribusi normal. Nah, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Terlihat di sini bahwa kolom asymptotic two-tailed untuk uji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 dibagi 2, sama dengan 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas yaitu 0,05, maka H0 diterima, atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal nomor 2. Di sini soalnya, seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, baik. Nah, di sini adalah data dari metode tersebut. Ada metode A, B, C, dan D. Kemudian kita akan mengolah data ini ke dalam SPSS ya teman-teman. Kita ke SPSS. Nah, di sini sebelum itu kita atur dulu di variable view. Name ini kita isi dengan A, B, C, D dengan type-nya numerik with 8 desimal 2. Values none dan missing none, kemudian kolom 8, lainnya adalah left, dan measure ini kita isi dengan scale.
Kemudian di data view ini kita masukkan data-data dari metode A, B, C, dan D. Nah, ini udah aku masukin. Selanjutnya kita akan ke analyze untuk mengolah data ini. Nah, kemudian kita pilih non-parametric test, legacy dialog, dan untuk ini kita pilih di correlated samples. Kemudian kita masukkan ke dalam tes variabel ya teman-teman. Kita masukkan A, B, C hingga ke D. Kemudian di test tab ini kita klik di Friedman dan klik OK. Ini adalah hasil dari Friedman test, di mana mean range untuk metode A adalah 2,03 dan metode B 2,83, metode C 2,28 dan metode D yaitu 2,88. Nah, tes statistiknya di sini dengan N-nya adalah 20 dan di sini kita mendapat nilai asymptotiknya adalah 0,03. Kemudian analisanya dengan hipotesis H0, yaitu tidak terdapat perbedaan respon siswa terhadap keempat metode pembelajaran yang diberikan, di mana hal ini reaksi dan keaktifan siswa sama pada semua metode. Dan H1 sekurang-kurangnya terdapat satu metode pembelajaran yang menghasilkan respon siswa, reaksi dan keaktifan yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Kemudian dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, di sini terlihat pada kolom asymptotik ini kita memperoleh nilai sebesar 0,03. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara respon siswa terhadap keempat metode pembelajaran yang digunakan. Nah, dengan kata lain, sekurang-kurangnya ada satu metode pembelajaran yang cenderung menghasilkan respon atau reaksi dan keaktifan siswa yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua metode menghasilkan pengaruh yang sama terhadap siswa, dan guru dapat mempertimbangkan metode yang lebih efektif berdasarkan hasil ini. Oke, kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di sini soalnya untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut adalah datanya. Nah, ini adalah data sebelum dan sesudah. Dari data ini kita akan olah ke SPSS. Untuk itu kita beralih ke SPSS ya teman-teman. Oke, ini datanya sudah aku masukkan. Dan sebelum itu di variabel view kita harus mengisi dengan sebelum, sesudah, kemudian ini tabnya numerik dengan width 8, desimalnya 0, values none, missing none, kolom 8 dengan align-nya left, measure, kita isi scale. Oke, nah di data view nantinya tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk mengolah data ini kita klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kita pilih di two related samples. Nah, sebelum ini kita akan masukkan ke variabel 1 ya teman-teman, ke test pairs ini. Kemudian kita masukkan juga yang sesudah ke variabel 2. Oke, di test tab-nya ini kita pilih Wilcoxon, kemudian klik OK. Baik teman-teman, inilah hasil dari analisanya. Dengan hipotesis H0, obat kuat tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kekuatan seseorang dalam berlari mengitari stadion, dan H1,
obat kuat mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kekuatan seseorang dalam berlari mengitari stadion. Nah, kita akan menganalisis pengambilan keputusan yang pertama dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Dan jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka H0 diterima. Nah, di sini statistik hitung dari outputnya kita bisa lihat bahwa terdapat 2 data yang memiliki nilai negatif dan ada 7 data yang memiliki nilai positif dengan 1 data sama atau TIS. Nah, di sini dalam uji Wilcoxon ini yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil, yaitu nilai pada kolom sum of ranks. Untuk negative ranks yakni 7 ya teman-teman. Maka nilai statistiknya adalah 7. Nah, kemudian di statistik tabel berdasarkan tabel Wilcoxon untuk N-nya ini adalah 10 dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, maka nilai statistik tabel adalah 8. Nah, kesimpulannya, karena statistik hitung itu lebih kecil dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Nah, kedua, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, keputusannya terlihat bahwa di sini pada kolom asymsik diperoleh nilai sebesar 0,064. Karena ini adalah uji 2 sisi, maka nilai probabilitas tetap digunakan langsung. Tidak dibagi 2 ya teman-teman. Nah, berarti di sini nilai 0,064 lebih besar dari 0,05, sehingga probabilitas di atas 0,04, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obat kuat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan berlari seseorang berdasarkan hasil uji yang dilakukan. Baik teman-teman, itulah hasil pengerjaan dari 3 soal di modul 4. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.